Ada hal lain nggak sih yang menarik di Amerika misalnya? Mana di state mana yang paling enak? Minggu jalan-jalan di Amerika nggak cukup dong? Karena 5 harinya aja udah di mall. Hai, selamat datang di Podcast Kumat, kuliah ke luar negeri di malam Jumat. Dengan saya, Doni, dan podcast ini akan berisikan segala sesuatu yang kamu perlukan untuk kuliah ke luar negeri. Hari ini, spesifikly kita akan bahas tentang Amerika, yang ditemani oleh Bro Ferry Kurniawan. Say hi dulu dong, Bro. Halo, selamat Pak Siang. Oke, so Bro Kurniawan ini adalah Southeast Asia Support Manager ya, untuk Kanada dan Amerika. Dan beliau ini lulusan dari Iowa State ya, di tahun berapa, Bro? 1997. 97 ya, oke. So, setelah lulus, Bro Ferry tinggal di Amerika berapa lama? 6 tahun, jadi 6 tahun, totalnya jadi 13 tahun. 13 tahun ya, berarti satu dekade lah ya, biar kelihatan lama. Oke, so selama di US nih, udah kunjungin berapa state di US? 50. 50, berarti semuanya ya? Iya. Oke, nah dari semua state yang lo kunjungin nih, kira-kira makanannya di mana, di state mana yang paling enak? San Francisco, California. Jadi ini. Oke. Kenapa? Itu daerah pantai kan? Makanannya apa? Ikan. Karena saya suka Chinese food. Jadi Chinese food itu kalau di sana itu spesifik dari Hong Kong. Dan memang China tahun terbesar di dunia itu salah satunya di San Francisco. San Francisco. Ya. That's why you suka kesana lah istilahnya ya, makan Chinese food. Dan juga di sana juga saya ngambil summer class juga. Summer class, Ya. I see. Jadi ya gitar-gitar lah ya. Oke, Ya. berarti dari semua state ini selain tadi California, ada state lain nggak sih yang makanannya enak? Kalau untuk seafood, saya prefer ke Boston, Massachusetts. Si lobsternya ya. Iya, it's a big Terkenal one. ya. Oke. So, oke nih, paling mungkin ini yang biasa paling kita sering tanyain ya. Misalnya kayak di Indonesia, kita kalau ngomong makanan di Jakarta kan beda, di Bogor aja beda gitu, kan di Bandung beda. Di sana kayak gitu nggak sih? Ya bisa. Jadi kayak gini contohnya seperti omelet. Saya udah kalau traveling itu kan kita makan breakfast di satu restoran atau di mana. Nah, omelet yang paling enak selama saya makan ada di Texas. Jadi kalau untuk omelet ya. Oke, itu jadi top recommendation nih omelet Iya, ya. Tapi omelet. ingat nggak nama tokonya apa? Hotelnya itu Best Western. Best Western. Ya, Best Western. Itu sebenarnya Best Western yang kemarin kita ada acara itu dari US sebetulnya. Kayak La Quinta, Best Western, Motel 8, Motel 6. Jadi hotel di sana tuh ada yang khusus budget buat pelajar. Yang zaman saya dulu tuh cuma hanya $30 per hari. Oh, quite affordable lah sebetulnya buat di Amerika. Kita bisa bagi 5 atau 10 lah gitu. Oke. Menarik ya. Selain omelet, apa lagi? Bisa ke ini juga ke Illinois, Chicago. Nah, kalau Chicago itu terkenal dengan hotdognya. Hotdog Philadelphia, Chicago yang kota besar atau apa di New York. Nah, jadi masing-masing karakter hotdog itu dari jenis masing-masing kota itu berbeda-beda. Dan juga rasanya juga dan itu kan kayak cucumber. Cucumber juga berbeda juga itu. Oh, berarti ini saya coba simpulin ya. Berarti dari 50 state yang semuanya dicobain di setiap state pasti makanannya dong. Iya. Paling enak di state mana? Tergantung makanannya. Tergantung makanannya. Yes. Kalau Chinese food, dim sum, San Francisco. Tadi kalau seafood berarti si Boston karena dari Maine. Nah, kalau misalkan omelet saya pilih Texas. Ya. Oh, oke. Tapi selain dari yang tadi, ada hal lain nggak sih yang menarik di Amerika misalnya selain makanan? Yang paling menarik? Nah, that's a good question. Jadi Indonesia seperti kayak Amerika. Amerika itu kan memiliki 50 state, Indonesia kan kira-kira 30 ya. Ya, 38 jadi, sekarang. Jadi masing-masing state ini memiliki karakter yang beda-beda. Kalau di daerah West, itu lebih ke arah Mexican, karena kan udaranya juga panas tropis kan. Nah, kalau di bagian East, ini lebih sejuk atau apa, dan salju. Dan juga East itu lebih Northeast. Kalau di Miami itu lain lagi, karena Miami seperti California. Cuma banyak orang Kuba kalau di Miami. Ya. Oh, I see. Berarti ini kalau kebagi berarti yang si sebelah kiri ini si West tuh lebih hangat lah ya, yang sebelah kanan yang lebih dingin. Tapi yang di atas ya. Yang di atas lebih hangat, sebelah kanan lebih dingin ya. Oke. Tapi dari semua state, dari semua state
paling sering ketemu Indonesia di West atau East nih? West. Kenapa? Karena hangat. Karena tropis. Karena hangat. Nggak berarti, oh ya kalau buat jalan-jalan masih oke ya dingin ya, karena kita nggak pernah lihat salju di Indonesia kan. Tapi berarti kalau buat studi lebih enak ya di West ya. Iya. Nah, cuma ada bahayanya juga. Kalau di West terlalu enak. Jadi itu pada main-main. Oh, oke. Oke. Terus perspektif parents ya. Kenapa berarti kalau main tuh maksudnya dalam artian main apa nih? Kayak entertainment, Disneyland atau apa. Oh, oke. Berarti sebenarnya entertainment semua di West. Di East nggak ada entertainment? Ada juga. Apa contohnya misalnya yang asik? Kayak Six Flags. Six Flags itu semacam kayak Disneyland. Oke. Dan terkenal dengan roller coasternya. Oh, itu di East tadi. Ya, tapi kalau ngomong lebih party kali ya, kita ngomongnya ya, itu di West berarti ya. Oh, oke, itu Good Island ya. Oke, hopefully itu. Kalau di sini, di East ini, ada Florida kan. Nah, kalau di Florida itu, dia ada namanya Disney World. Kalau di sini Disneyland. Jadi ada dua Disneyland. Satu land, satu world ya. Kalau Disney World, variasinya seluruh dunia di-combine. Kalau Disneyland hanya US doang. Oh, I see. Tapi udah coba semua dong? Udah, oke. So, next question sih. Misalnya kalau kita ngobrol di Indonesia lah, kita kan kayak gak bisa hidup lah kalau tanpa mall. Mall paling asik tuh di Amerika ada nggak sih? Ada. Mall terbesar di Amerika yang saya pernah pergi, itu di Minnesota. Up here. Namanya Mall America. You can check in the website. Itu mall terbesar. Ada 13.000 parking space. 13.000, ya. Oke. Dan itu waktu saya ke sana itu, saya butuh waktu 4 hari atau 5 hari untuk mengelilingi satu mall itu. 4-5 hari, berarti tinggal di situ dong? Iya, tinggal di hotel kami. Oke. Seminggu tuh ya berarti ya? Berarti kalau ngomong selain studi, kalau ngomong turis aja, seminggu jalan-jalan di Amerika nggak cukup dong? Karena 5 harinya aja udah di mall. Oke. Tapi di mall segede itu emang ada apa aja? Maksudnya selengkap itu kah? Atau memang lokasinya aja gede-gede, jadi mallnya jauh-jauh gitu? Di mall itu seperti kayak di pernah dengar Limau Karawaci? Ya. Limau Karawaci itu si Pak James Riyadi itu kan dulu sekolah di Amerika. I believe dia juga pernah ke Minnesota. Nah, dia sedikit mengikuti atau more or less tuh mengikuti cara Mall of America. Oh, gitu. Terinspirasi lah ya. Yes. Okay. Dan saya waktu itu naik roller coaster itu di tahun 1994. 94 dari roller coaster. Sekarang kan mau kayak Trans Studio atau gimana itu kan baru ada sekarang. Yeah. Which is actually Indonesia tuh mengikuti 20-15 tahun kemudian. Gitu. Oh. Jadi dia punya ide itu juga dari mall-mall di Amerika ini. Okay. Jadi kenapa tadi Anda bilang itu mall Minnesota itu besar sekali apa? Karena itu banyak shops, permainan juga, sama buat orang tua juga ada kayak place for relaxation atau apa. Oh, kayak berarti all in one ya di seminggu itu, makanya bisa ngapain di situ ya, happy buat anak-anak kecil, terus yang remaja, buat yang orang tua pun buat relax juga masih oke. Bro, berarti dari 50 state nih, berarti yang menurut Bro Ferry paling rekomendasi buat kuliah sebenarnya state mana yang paling enak buat kuliah? Pertengahan, Midwest. Kenapa tuh? Karena kita pertama nggak ada entertainment. Kedua kita ada klub tapi nggak ada inilah. Dan sepi. Kayak kita tuh ditaruh di kota kecil seperti, ya kalau di Indonesia kayak kota apalah? Inilah apa tuh yang terpencil, yang gimana. Tapi jangan salah, ini negara first world. Bukan kayak di Sabang kayak Indonesia terpencil tapi gak ada apa-apa. Teknologi canggih. Oke. Gitu. Nah, kalau dibilang terpencil, berarti anaknya kuliah, kalau let's say kuliah setahun oke lah, masih bisa, maksudnya nggak apa-apa lah nyobain. Let's say 4 tahun lah, emang nggak bosen bro? Makanya itu kan dari sini, kalau summer, mereka akan lari ke California ngambil kelas, kayak saya gitu. Kalau enggak, saya juga pernah ngambil di sini juga, di New York, NYU juga pernah ngambil summer class. Summer class. Berarti pada saat summer udah kabur lah ya, nyobain state lain lah. Ya, karena nanti kreditnya itu bisa ditransfer. Tanpa kita harus kehilangan kredit gitu. Sebenarnya begitu sistemnya. Emang semuanya begitu setiap state? Benar atau sekali. Memang cuma per state? Benar sekali. Semuanya. Berarti sebenarnya bebas lah ya, mereka mau kuliah di mana aja. Tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua aja. Tahun ketiga, keempat nggak bisa udah.
Oke. Nah, tapi kalau let's say ngomongin tengah nih, kalau buat kuliah, kalau ngomong di sebelah kiri, tipikal kita kan mungkin nggak tahan dingin ya, maka kita bikinnya memang lebih suka yang diangkat itu. Tapi kalau misalnya let's say mau coba yang dingin, kanan sekali dan tengah kayak gimana? Kalau tengah ini, pokoknya itu sepi. Kiri hujan, kiri enggak. Ya, atas salju, di sini nggak salju. Oh, jadi ini kita mesti ingat di Amerika ini, salju, no salju. Oh, jadi kebaginya itu di tengah justru ya, bukannya kebagi di kiri kanan gini. Oh, oke. Gini. Oh, I see. Oke, berarti dari segi living cost sendiri, bro, dari West, East ataupun Midwest ini, sebenarnya lebih ngomong paling mahal deh di mana? East paling mahal. East sama West. East sama West. Itu justru yang paling mahal. Oh, berarti sebenarnya sama aja ya, mau di New York atau mau di San Francisco atau di California sama aja ya. Okay. Mau tahu gimana caranya lihat murah itu? Dari pajak. Pajak, oke. Kan di sini kan di Jakarta, pajaknya lebih murah, paling mahal dong. Ya. Kalau kita ke daerah yang terpencil ya itu akan lebih murah. Nah, itu cost of living lebih murah lagi. Oh, berarti kalau kita di Indonesia kalau mau pajak kan satu Indonesia pajaknya sistemnya sama dong, si 11% itu kan. Masalah lain. Oh, di sana beda. Berarti per state tuh punya pajak sendiri-sendiri. Yes. Oh. Jadi di state ini, Mas Bro, yang paling terpenting itu gubernur, itu raja. Okay. Kita presiden tidak bisa mengontrol gubernur. Oh, oke. Karena decentralized namanya government. Oh, oke. Makanya pajaknya tuh si gubernurnya sendiri lah yang nentuin lah ya. Oke, makanya setiap state beda-beda. Berarti state yang paling pajak yang murah gimana, bro? Daerah Midwest. Semuanya rata-rata murah? Iya, karena ini Iowa, Nebraska. Nebraska ini salah satu yang paling murah di Amerika, cek di. Oh, makanya si Warren Buffett juga dari Nebraska. Iya. I see. Oke. Dan itu peaceful dan juga memang buat belajar boleh recommend lah. Karena kalau yang sini kita bisa nih Mbak Oncu sama Mas Bro nih, kita kan di istilah depan rumah kita. Oke. Apa kita bisa belajar? Enggak sih. Iya kan, bener kan? Iya. Ya, oke, itu kayak kuliah di depan Dufan lah ya, berarti. Yes. Makanya angka di California itu tertinggi untuk drop out. Ya. Itu bisa lihat di mana? Di website? Di embassy. Di embassy ada. Ada ya angka drop out atau paling tinggi just di West ini ya. Ya, tapi tetap balik lagi ke anaknya ya, dia bisa kenapa enggak ya? Kalau emang anaknya emang pengen belajar mau di depannya Dufan, depannya klub juga nggak masalah dong. Iya. Oke, so ya paling gitu sih, bro. Menurut bro, kalau buat student di Indonesia nih, yang memang kayaknya pengen kuliah di Amerika atau misalnya consider Amerika sebagai study destination, menurut bro, advice apa sih yang paling cocok buat mereka tuh sebelum kuliah di Amerika? Nomor satu, jangan kita selalu lihat ranking. Oke. Karena kita bisa dulu kan waktu saya dari Australia, SMA saya ke Amerika. Kalau orang luar negeri, orang di Singapura, Malaysia, bro kan juga tidak pernah lihat ranking kan? Ya. Karena semua yang penting state uni itu oke, kayak di Indonesia gitu. Okay. Nah, orang kan cuma ngetrennya UC Berkeley, Harvard. Ya. Itu aja, karena minimnya informasi yang kita dapatkan di Indonesia itu sangat minim. Nah, kalau kita yang pernah sekolah di sana, kan kita lokal nih. I can tell you this is good school. Gak usah ke Harvard, gak usah ke MIT, karena di Amerika sendiri sudah membangun sekolah itu supaya bisa menservis orang penduduk lokalnya. Oh, oke. So, sebenarnya state uni itu kayak benar-benar emang dibuat buat mereka yang memang ya, makanya negaranya bisa jadi bagus gitu kan. Oke. Mau tahu kenapa ini? Contohnya kenapa di Midwest enak? Karena rata-rata tahu nggak berapa penduduk? Cuma 11.000. 11.000 kalau libur kayak Lebaran itu di summer itu kosong, cuma 100. Karena rata-rata yang datang ke sini cuma untuk belajar. Itu kota belajar. Oke. Kalau sini memang kota bekerja, makanya rame. Nah itu dia kenapa, karena aku melihat waktu aku belajar di sini sampai sini, godanya memang sini. Oke, godanya banyak, tapi tergoda nggak? Karena makanan 24 jam. Perutnya suka makan kita nih. Kita makan di sini gampang nyarinya. Oh, di sini close. Oh, oke. Berarti in terms of kalau mau cari yang memang
makanannya gampang, segala macam, sebenarnya lebih enak di West tadi ya. Yes. Sebetulnya. Tapi kalau emang misalnya si studentnya emang suka masak, bisa masak sendiri, sebenarnya tengah pun aman ya. Kalau lapar ya masak telur loh. Oke, sekian dulu podcast hari ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin konsultasi lebih lanjut mengenai kuliah di Amerika ataupun negara yang lain, teman-teman bisa langsung kunjungi Instagram kita di acc.indonesia ataupun website kita di accglobal.co.id. Dan pastikan teman-teman selalu subscribe sosial media ACC di YouTube, Instagram, ataupun podcast untuk selalu update dengan konten podcast kita dan juga kuliah ke luar negeri. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.